Sebut saja namanya Mbak Anggun, ini bukan nama aslinya, hanya sebutan saja, dan suaminya sebut saja namanya Danang. Dikisahkan oleh Mbak Anggun, sebelum apa yang dilakukan itu sandat kemaluan ke suaminya yaitu Danang. Usia yang terpaut tidak terlalu jauh, 30 sampai 35. Antara usianya Mbak Anggun sama usianya suaminya itu Mas Danang. Sudah dikaruniai 3 anak, tapi kelakuan dari suaminya yang sudah dikenal semenjak usia remaja, sebelum mereka itu menikah, memang Danang itu ya terbilang dia itu banyak pacarnya. Itu mungkin sudah risikonya Mbak Anggun waktu itu menikah dengan Danang. Sampai dia punya anak pertama pun, ya kelakuan suaminya itu masih sering sekali dekat dengan wanita-wanita yang mungkin pernah menjadi mantan pacarnya. Nah waktu itu Mbak Anggun, ya bisa dibilang kalau cemburu ya pasti cemburu, namanya juga wanita. Tapi alasan suaminya, ya itu kan teman saya, relasi kerja saya. Apa kamu akan membatasi saya, kata Danang, membatasi kerja hubungan dengan laki-laki saja? Ya tidak mungkin. Itu alasan Danang ke istrinya yaitu Anggun. Waktu itu Anggun saat anak pertama, pernikahan dia yang baru ya sekitar 2 tahun. Yang saat itu usia pernikahannya itu baru 2 tahun saat Mbak Anggun itu menikah usia 20 tahun. 2 tahun pernikahan memang ya relasi kerjanya Danang, suaminya Mbak Anggun, itu ya bukan hanya sekedar laki-laki dari teman kantornya, tapi banyak juga relasi kerja dari seorang perempuan. Yang bikin Mbak Anggun itu sakit hati, itu kan mantan-mantan pacarnya yang dijadikan sekretaris di kantornya. Dan ini pun yang membuat Mbak Anggun mencoba sering untuk mengingatkan, sampai ya Mbak Anggun juga udah pasrah lah waktu itu. Dia tuh cuman pasrah, ya kalau memang suaminya seperti itu, ya semoga saja tidak ada masalah apa-apa. Intinya tidak ada perselingkuhan di luar pernikahannya. Dan memang sampai 2 tahun pernikahan, sampai 3 tahun itu ya tidak diketahui lah perselingkuhan sama suaminya. Cuman yang paling sering itu ya sangat dekat dengan banyak wanita. Sampai berselang 3 tahun setelahnya, di usia dia 25, itu anak kedua dari Mbak Anggun dan Danang itu lahir kembali, anak keduanya. Di saat anak kedua, ini kelakuan dari si Danang. Bahasanya Mbak Anggun itu kelakuan karena memang sudah saking mangkelnya dia. Pernikahan 5 tahun, bukannya Danang itu lebih ngerti kebutuhan istrinya yaitu Anggun, termasuk dia sering dekat dengan anak-anaknya, tapi perilakunya dia di saat itu di usia Mbak Anggun 25 dengan kelahiran anak kedua yang baru lahir baru beberapa bulan, itu kelakuan suaminya itu jarang pulang. Ini yang Mbak Anggun kadang ya nyesek, sakit hati, sampai yang dilakukan suaminya ya cuman kalau kamu repot saya ngasih kamu pembantu atau mungkin perawat kalau kamu kerepotan. Kalau saya sendiri cerita Mbak Anggun tentang si Danang, kalau dia itu tidak bisa ngurus anak, itu alasan si Danang. Danang itu yang membiayai seluruh kehidupan Anggun, itu memang dari usahanya dia yang di kantor yang memang sukses lah dia sebagai seorang manajer. Tapi dengan kekayaannya dia, perilakunya itu memang ya bisa dibilang tidak enak banget buat Mbak Anggun. Ada perawat yang datang, tapi sebagai seorang istri, yaitu Mbak Anggun, ya dia butuh kasih sayang suaminya, anak-anaknya juga butuh kasih sayang seorang bapak. Tapi bapaknya ini ya bisa dibilang waktu itu yaitu Danang sama anaknya itu memang jarang, misalnya bisa sangat beda lah. Beda dengan, maaf mungkin Mbak Anggun itu membedakan dengan laki-laki yang lain atau suami dari teman-temannya, ya kasih sayang seorang bapak sama anak itu lebih perhatian. Tapi beda dengan Danang, sama anaknya itu sama sekali tidak perhatian. Yang paling bikin nyeseknya si Anggun karena Danang, kamu itu sudah jadi istri saya, ya terserah saya lah, yang penting kamu udah kerepotan, apapun saya cukupi, mau ini mau itu terserah. Yang membuat Mbak Anggun itu tidak suka sama si Danang, semuanya itu diukur dengan harta. Memang dengan harta itu bisa mengambil kepercayaan, mengambil kasih sayang, tidak bisa mas. Pertengkaran itu sudah mulai terjadi itu di antara usia 25 semenjak kelahiran anak keduanya. Itu percikan-percikan masalah itu mulai dari situ. Sampai baru beberapa tahun, sekitar 2 tahun anak kedua dilahirkan, Anggun hamil kembali. Tepat di usia dia 28 tahun, itu anak ketiga dia lahirkan. Nah puncak-puncak kemarahannya si Anggun waktu itu sama si Danang, sudah punya 3 anak, kelakuannya tidak berubah. Dia masih saja bahkan secara terang-terangan banyak teman-teman wanita yang sering masuk ke rumahnya. Alasannya ya sama saja, alasan kerja. Tapi alasan kerja ini semenjak kelahiran anak ketiga baru mungkin setengah tahun, yang di situ sudah ada perawat, ada mungkin asisten rumah tangga dan sebagainya.
Mbak Anggun ini mencoba untuk menelusuri sebenarnya siapa wanita-wanita yang dekat dengan suaminya. Ya Mbak Anggun memang antara percaya atau tidak, karena memang sebelum dia menikah sudah tahu kelakuannya si Danang. Dia itu ya bisa dibilang playboy, lelaki hidung belang. Dan saat usia anaknya itu 1,5 tahun, anak ketiganya, itulah awal mulanya dia menelusuri satu persatu siapa wanita-wanita yang dekat dengan suaminya, yaitu Danang. Satu persatu dari sekretarisnya, lewat mungkin orang kepercayaannya Mbak Anggun, yang seorang yang tak lain adalah sopir pribadinya, dipertanyakan. Pak, saya mau tahu Pak, siapa sebenarnya sekretaris itu? Sampai si sopir waktu itu mungkin tidak mau bilang sama Mbak Anggun, takut dimarah-marahi sama bosnya, itu Pak Danang, suaminya Mbak Anggun. Tapi sopir pribadi itu dipaksa sama Mbak Anggun. Ini sebut saja namanya Pak Supri biar gampang. Lewat sopir pribadinya, Mbak Anggun itu yang memaksa, Pak tolong Pak, ini urusan memang rumah tangga saya, tapi Boyo bantu Pak, bantu saya untuk tahu sebenarnya suami saya ini sejauh mana Pak sudah selingkuh sama sekretaris itu. Disitulah mulai sedikit demi sedikit si supir pribadi ini mungkin pada 1, 2, 3 atau 5 kali pertanyaan dari si Anggun memang tidak terjawab. Tapi setelah beberapa kali sampai Mbak Anggun, Pak jenengan, Pak sopir, memang jenengan itu supir pribadinya suami saya, tapi jenengan kerja juga kan sama saya. Iya Bu, saya minta sama sampean Pak Supri, saya minta itu udah lebih cuman informasi. Apakah benar kedekatan suami saya sama sekretaris itu bukan hanya sekedar hubungan kerja? Pak Supri yang didesak. Dan di situ di hadapan Pak Supri sama Bu Anggun, yang satu suaminya memang keluar, dikasih uang sama Mbak Anggun. Mbak, kalau memang Bapak tidak mau ngomong, terima uang ini sebagai uang buka mulut. Buka mulut. Mungkin itu caranya Mbak Anggun mendapatkan informasi dari si sopir pribadi suaminya itu Pak Supri. Dengan uang itu di atas meja, Pak Supri menarik uang itu, dimasukkan ke dalam sakunya. Dia mulai menjelaskan, iya Bu, kalau tuan, yaitu Pak Danang, dia memang sering sekali datang ke hotel. Dan itu bukan sekali 2 kali, setiap selesai kerja, yang kadang pulangnya jam 9, jam 10 malam. Itu bukan rapat Bu, tapi saya mengantar sama sekretaris itu, sama Pak Danang, ketemuannya di sana, nginep di hotel. Mendengar dari Pak Supri langsung, Bu Anggun, ya tanpa sopir, tanpa siapa saja, dia nitipkan anak-anaknya sama orang atau pekerjanya di rumah. Mbak Anggun sekitar jam 4:30 sore, yang jam suaminya itu kerja di kantor sudah selesai, dia datang ke sana. Dia datang ke sana itu pakai ojek. Naik ojek melihat kantornya, sewaktu dia mau melihat kantor suaminya, itu sudah ketemu sama satpam, dan satpam itu bilang, kalau Pak Danang sudah pergi Bu, pergi kemana? Saya tidak tahu, kata si satpam. Nah Bu Anggun sudah tahu informasi dari Pak Supri itu ada di salah satu hotel, yang hotel itu menjadi kayak langganannya dari suaminya. Dia mencari ke hotel tersebut. Itu Mbak Anggun. Ya dengan ojek, dia naik ojek, meminta tukang ojek itu, Pak antar saya sampai ke hotel itu. Jaraknya ya lumayan. Sampai di sana, dia ketemu sama resepsionis, dia menanyakan apakah ada tamu yang namanya Pak Danang. Itu Bu Anggun menanyakan di resepsionis, dan di situ ada daftar nama Pak Danang yang merupakan langganan di hotel itu, yang kadang setiap 1 minggu itu bisa sampai 3 kali. Ini perasaannya Mbak Anggun ketika melihat daftar tamu, yang daftar tamu sebelumnya juga ada, dijelaskan sama resepsionis Pak Danang itu adalah pelanggan tetap di hotel ini. Dia tunjukkan kamar. Di kamar berapa? Dia masuk sendirian. Dia gedor-gedor. Di situ dia melihat suaminya itu sedang berselingkuh dengan sekretarisnya. Sakit hati seorang istri melihat suaminya selingkuh, yang saat itu ketika dibuka di dalam itu sudah ada perempuan. Kejadian yang mungkin di luar logika, yang namanya juga pertengkaran suami istri, mengundang banyak orang di lingkungan hotel itu. Sampai mereka itu di tengah-tengahi. Urusan kalian berdua, urusan keluarga kalian, tapi jangan di hotel ini. Sampai ya maaf, mungkin dari satpam ataupun dari orang-orang yang ya kerja di hotel itu, yang meminta pertengkaran itu jangan di hotel itu. Sampai mereka pulang masing-masing, sampai di rumah ributnya minta ampun, sampai pekerjanya itu dia ketakutan. Karena Mbak Anggun sepulang itu ngamuk. Dia ngamuk apapun dipecah. Ini Mas, biar seluruhnya
Sampai anak-anaknya nangis, bingung, ibunya datang tiba-tiba ngamuk. Sampai anak-anaknya sama perawat, sampai nanya, "Bu, ada apa?" Diam. Dimarah-marahin semua pekerja, emosinya itu benar-benar mengeluap semuanya. Ya mungkin seorang istri itu Mbak Anggun melihat suaminya selingkuh sama sekretarisnya, sakit hatinya luar biasa. Dan dia saat ke suaminya pulang melihat itu ya sudah berantakan semua. Saat itu suaminya, Bu maaf, nggak ada maaf-maafan. Sudah dibilangin dari dulu jangan pernah main perempuan, tapi masih saja kayak gini. Ingat Mas, sudah punya 3 anak sampean. Suaminya diam waktu itu. Bu, saya janji Bu tidak akan ngulangin lagi. Udah, enggak usah janji, saya sudah muak dengan janji kamu. Itu kata Anggun. Saat itu suaminya cuma duduk. Mbak Anggun itu masih ngacak-ngacak seluruhnya sampai yang meja yang ada di hadapan suaminya itu dilempar pakai vas bunga. Pecah itu. Tapi Pak Supri dan para pekerjanya mencoba menenangkan Mbak Anggun. Bu, sudah Bu, kasihan anak-anak. Mungkin kalau Mbak Anggun udah ingat anak-anak yang nangis, mungkin Mbak Anggun masih saja emosi dan masih saja membanting semua apa yang ada di rumah itu. Tapi ingat anak-anaknya. Mbak Anggun mencoba untuk meredam emosinya. Tapi dia berpesan sama suaminya itu, Danang, Mas, kalau saya lihat lagi kamu masih selingkuh, jangan harap Mas. Saya ngomong gak tanggung-tanggung. Itu ketika anaknya itu masih berusia setengah tahun. Mbak Anggun itu sudah marah-marah bahkan ngancam suaminya. Tapi yang terjadi sama suaminya, ancaman itu seperti kayak tidak berlaku. Mungkin beberapa bulannya ya dia nurut, dia normal kembali. Itu si Danang 4:30 dia pulang, kadang jam 3 sore dia pulang. Ya kayak 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan memang kelakuannya si Danang itu kayak berubah total. Sayangnya sama anak iya, perhatiannya sama anak iya, termasuk sama Mbak Anggun. Tapi setelah 3 bulan, manusiawinya, sifat dari si Danang kembali lagi dia berulah. Sekretaris itu memang sudah dipecat. Dipecat langsung. Yang mecat itu ya Mbak Anggun sendiri ketika dia ngelabrak di kantor suaminya. Dia diganti sama sekretaris yang baru. Nah ini sifat mata keranjangnya si Danang. Ketika dapat sekretaris baru, dia mulai berulah lagi. Sopir itu memberitahu, si supir itu memberitahu sama Bu Anggun, Bu, Tuan kayaknya kok minta sering jalan-jalan sama si sekretaris itu. Maksud kamu apa Pak Supri? Ya saya ndak mau lagi Bu kejadian kayak kemarin-kemarin Bu, Ibu sampai marah-marah sampai seluruh rumah ini berantakan. Itu kata si Supri. Maksudnya Pak Supri gimana? Tanya Bu Anggun. Ya soalnya gini Bu, saya diminta mengantar. Dan saya kadang ditinggalkan Bu di kantor, saya suruh ngojek sendiri. Kan Ibu sering lihat saya pulang naik ojek. Saya tidak bawa mobil sama Pak Danang. Pak Danang itu mungkin tidak mau. Karena mungkin, ya maaf ya Bu, dia kan sudah ketahuan dulu sama Ibu. Dia tuh bawa mobil sendiri, tapi sama si gadis itu saya tidak tahu Bu kemana perginya. Mendengar pengaduan dari si Supri, yaitu si supir pribadinya yang sering bolak-balik itu naik ojek, mobilnya itu dibawa sama suami itu Danang. Untuk menelusurinya itu susahnya minta ampun. Tapi tidak tinggal diam waktu itu si Anggun. Mbak Anggun mungkin ketika anak usianya sudah 9 bulan atau 10 bulan, waktu itu hampir 1 tahun, bilang sama si Supri, itu supir pribadi suaminya, Pak Supir, iya Bu, ada apa? Sampean tahu enggak orang pintar itu di mana? Orang pintar apa Bu? Ya dukun lah, dukun santet. Ibu mau apa? Saya carikan dukun santet yang bisa nyantet suami saya. Ibu mau nyantet suami Ibu sendiri? Udah, itu urusan keluarga saya. Kamu punya enggak teman ataupun orang yang tahu alamat si dukun? Pak Supri yang waktu itu mungkin dia sudah tahu alamat-alamatnya karena dia orang wilayah situ. Ya dia tahulah pengalaman sang supir ini tentu saja tidak diragukan, yaitu Pak Supri. Dari informasinya Pak Supri dan juga bareng sama Pak Supri, Bu Anggun itu mungkin sekitar 1 tahun persis usia anaknya dengan Pak Supri datang ke rumah sang dukun. Sementara kelakuan suaminya sudah di luar nalar, di luar akal sehat, mata keranjangnya tidak bisa lepas, dia tidak kapok. Tapi Bu Anggun bersama Pak Supri memang sengaja datang ke dukun santet menjelaskan, saya ingin membuat jerak suami saya agar tidak selingkuh. Karena yang saya pikirkan anak-anak. Pikirannya Mbak Anggun itu apa? Cuman satu, agar dia itu tidak selingkuh dan hanya dengan dia bisa berhubungan. Itu ketika pertama kali datang ke orang pintar. Dia bilang seperti itu. Dia bilang apa adanya, tidak ada selain wanita yang bisa melayani suamiku selain aku. Lewat sang dukun itu bersama Pak Supri, ya diritualkan, baca-baca mantra dan dikasih seperti kayak serbuk cair lah, serbuk cair, tapi cairannya itu kayak
Mbak Anggun bilang, ya botolnya itu kecil, cuman ada serbuk yang ditaburkan ke situ. Dan itu diminta sama Mbak Anggun dari sang dukun itu dicampurkan di minumannya. Lewat Pak Supri, yang selalu bareng kerja setiap pagi sampai sore, yang selalu mengasih minuman di ruang kerja suaminya. Lewat Pak Supri, mantra atau semacam obat yang digunakan untuk nyantet suaminya itu dilakukan sama Pak Supri. Setelah datang ke dukun pertama, seminggu saja, itu reaksinya memang benar-benar berubah. Reaksinya si Danang, mungkin dia sering ribut sama sekretaris, itu disaksikan sama Pak Supri. Ini mohon maaf, ini semua memang cerita itu dari Pak Supri, kata Bu Anggun. Kalau di kantor, itu yang terjadi sama sekretaris sama Pak Danang, ya sekretaris itu kayaknya yang ngomel-ngomel, payah, itu kayak sering didengar sama Pak Supri. Ya semacam kayak mungkin enggak ada gairah atau mungkin impoten atau apa. Cuma itu hanya sekilas ketika kadang Pak Supri ya ingin cuman hanya sekedar ngasih minuman. Dan juga lewat cleaning service itu sering didengar kata-kata dari sekretarisnya itu, payahlah, impoten, gak punya gairah, gak punya semangat, udah tua, udah loyo. Itu kata-kata seperti itu sering keluar dari si sekretaris. Itu ya baru seminggu, 2 minggu, hampir 1 bulan itu seperti kayak ya cekcok antara si sekretaris dan si Danang. Cekcoknya itu bukan masalah kerja, bukan, tapi masalah kayak nafsunya si Danang ini sudah ndak ada, loyo atau gimana. Dan itu seperti membuktikan bahwa dukun itu ampuh. Tapi yang terjadi sama si Danang, dia tidak kalah. Dia ternyata menggunakan obat kuat dan minta tolongnya sama Pak Supri. Pak Supri yang diminta untuk ya semacam racun atau nyantet suaminya, diminta juga sama si Danang nyari obat kuat. Nah lewat obat kuat itu dia masih berselingkuh. Ini yang membuat Pak Supri itu ya benar-benar kayak jadi orang dua. Satunya bela si Anggun, satunya nuntut sama si Danang. Tapi Pak Supri memang lebih dominannya ke Bu Anggun. Kata Bu Anggun itu lebih dominan ke dirinya. Karena ya apapun yang diinginkan oleh Bu Anggun, Pak Supri itu selalu ya nuruti. Karena ya mungkin sebagai orang tua Pak Supri yang sebagai sopir ini, dia ingat anak-anaknya Bu Anggun. Tepat usia mungkin anaknya 1,5 tahun. Bu Anggun itu ya mungkin pikirannya dia sudah kalut atau gimana. Dia tuh meminta sama Pak Supri, Pak tolong Pak cari dukun lagi Pak. Dukun apa lagi Bu? Ya kan Bapak tahu kalau suami saya Pak Danang itu kan masih pakai obat kuat, dia kan masih bisa lah. Terus gimana caranya Bu? Ya makanya saya minta bantuannya sama Pak Supri, tolong bantu carikan dukun yang lebih sakti lagi. Ya pokoknya berapapun biayanya, saya ingin suami saya itu tidak bisa apa-apa. Maksud Ibu apa? Ya udah, pokoknya carikan dulu, nanti biar saya ngomong di sana sama sang dukun. Sekitar 1/2 tahun berlalu, kelakuan suaminya masih menggunakan obat kuat, masih saja melakukan hubungan, selingkuh lagi. Bu Anggun sama Pak Supri datang ke orang pintar yang kedua. Saat itu dia mengeluhkan segala permasalahan keluarganya, rumah tangganya tentang suaminya yang suka selingkuh dan mata keranjang, bukan hanya 1 atau 2 wanita, tapi sudah lebih dari, dia di luar nalar. Dia itu memang bermata keranjang. Itu dikeluhkan sama Bu Anggun ke dukun tersebut. Dan si dukun ini memberikan saran. Ibu kepinginnya yang kayak gimana? Kata Mbah dukun ini. Ya saya kepingin Mbah agar suami saya itu tidak bisa ngapa-ngapain sama si cewek yang diajak dia. Santet kemaluan maksud Ibu. Iya Mbah, santet kemaluan, pokoknya kalau bisa ya tidak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi risikonya Bu, sama Ibu juga, Ibu siap. Ya saya tidak peduli Pak, percuma Pak. Saya sudah jadi istrinya dia, sudah hampir 10 tahun ini. Sudah hampir 10 tahun Pak. Saya udah sakitnya hati ini sudah luar biasa. Saya sayang sama anak-anak Pak, tapi saya tidak peduli lagi. Pokoknya kalau Mbah Dukun bisa, saya bayar berapa saja. Baiklah Bu, saya akan ritual, tapi Ibu nanti kesini lagi 1 minggu. Soalnya ini ritualnya tidak mudah. Tolong Bu, nama suami Ibu, fotonya biar saya mudah menggarapnya. Foto itu sudah disiapkan sama Bu Anggun, termasuk namanya dia, nama bapaknya. Pokoknya lengkap lah. Seluruhnya itu diserahkan dan mahar pun dikasihkan. Selang 1 minggu, Bu Anggun sama Pak Supri datang lagi ke situ. Tapi saat itu dijelaskan sama Mbah Dukun, Ibu nggak usah repot-repot ngasih racun, ngasih ini dan sebagainya. Ibu tinggal liatin aja saat dia itu lagi minta sama Ibu berdiri apa enggak. Iya Mbah. Jadi cuma itu Mbah buktinya. Iya, Ibu buktikan sendiri. Kalau dia bisa berdiri, nafsunya ada, saya kembalikan mahar Ibu.
Mantap, saya sang dukun. Mendapatkan penjelasan dari sang dukun, ritualnya kayaknya sukses. Bu Anggun tidak bawa apa-apa dari dukun kedua ini, tidak bawa apa-apa termasuk Pak Supri, ya dia langsung balik saja. Selang beberapa hari saat suaminya ya ingin ngajak hubungan sama Anggun, yang terjadi sama suaminya, Danang itu memang tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun maaf sudah telanjang bulat, sudah apa, hanya mencumbu pun rasa nafsunya sudah beda. Apalagi kalau kemaluannya sama sekali tidak bisa berdiri. Dan saat itu suaminya memang dia suka minum obat kuat. Dia minum itu bukan cuma satu tidak reaksi, ditunggu setengah jam tidak reaksi, sampai 5 obat kuat diminum sama si Danang. Reaksinya tidak ada, sampai yang namanya hubungan sama Bu Anggun waktu itu sampai hampir 5 jam itu tidak ada reaksinya sama sekali. Dan hal itu membuktikan kalau sang dukun itu benar-benar ampuh, kata Bu Anggun. Dan semenjak saat itu ya dia mau ini mau itu, mau ke gadis A, gadis B, gadis C, Bu Anggun sudah tidak peduli karena sudah terbukti. Dia membuktikan sendiri. Beberapa hari setelah pulang dari sang dukun, suaminya ngajak hubungan, tidak bisa apa-apa dan tidak berdaya. Ketika sama si gadis-gadis yang lain juga selingkuhannya dia, yang ada ya ribut. Ada juga yang datang ke rumahnya menemui Bu Anggun, suamimu itu udah punya tenaga, payah, kaya tapi nggak bisa apa-apa. Bu Anggun cuma senyum aja dia. Intinya Bu Anggun sudah membuktikan suaminya tidak bisa ngapa-ngapain, bukan sama Bu Anggun saja, sama gadis-gadis yang datang ke rumahnya ngadu kalau suaminya itu udah berdaya. Rasa bangga memang menyakiti orang lain, tapi waktu itu Mbak Anggun sudah sangat puas. Suamiku sendiri tidak akan bisa selingkuh. Kalau mau selingkuh silahkan. Mbak Anggun saat itu memang pikirannya udah benar-benar sudah bisa dibilang ya sudah di luar kontrol. Sampai tekadnya dia. Saat itu suaminya yang sudah mungkin sering marah karena mungkin sebab ya kemaluannya itu tidak bisa berdiri kayak impoten dan sebagainya. Ini kemaluannya itu benar-benar sudah tidak berdaya. Hampir 1 tahun semenjak santet itu mengenai suaminya. Nah Bu Anggun ya masih datang ke dukun untuk menjaga agar suaminya itu kalau bisa, kata Mbak Anggun, selamanya dia tidak peduli nanggung dosa. Karena dia lebih sakit hati daripada kelakuannya si Danang. Dan semenjak saat itu Mbak Anggun yang sudah menyaksikan banyaknya wanita yang ngeluh kalau suaminya itu impoten, suaminya sudah tidak berdaya kalau setiap hubungan. Sampai akhirnya saat dia itu ada di ruang kerja yang disaksikan dan dijelaskan oleh Pak Supri ke Bu Anggun, suaminya itu seperti kayak sering murung. Ya karena setiap kali dia ngajak hubungan dengan siapa saja, entah itu sekretarisnya, entah itu wanita yang dipanggil oleh Pak Danang, cerita dari supirnya, selalu terjadi pertengkaran. Ya pertengkarannya karena mungkin ya faktor impoten tadi. Perempuan atau wanita-wanita yang diajak ya di hotel dimanapun disaksikan Pak Supri, yang saat keluar itu yang ada marah-marah. Kalaupun dia tidak marah, dia minta jatah dibayar. Karena memang wanita panggilan, pokoknya nggak ngelakuin hubungan apa, yang penting dibayar. Lah kalau misalkan nggak ngelakuin hubungan, si cewek itu minta dibayar, padanannya nggak mau bayar, ya ribut. Itu yang sering terjadi dan disaksikan oleh Pak Supri yang menyampaikan ke Bu Anggun. Bu Anggun semakin puas saat itu. Dan itu terjadi bukan cuma sebulan 2 bulan, setengah tahun ternyata suaminya ini benar-benar ya, maaf kalau orang bilang gitu ya, dia sampai datang ke dukun juga, meminta agar ya kemaluannya itu biar bangkit lagi. Nah waktu itu Pak Supri bilang juga sama Bu Anggun, Bu, saya sama suami ibu datang ke orang pintar Bu, datang ke dukun agar ya barang suami ibu itu bisa bangun lagi. Nah terus gimana nih Pak Supri? Kita datang lagi ke Mbak Dukun. Saat itu Bu Anggun sama Pak Supri ini berangkat lagi. Dia berangkat lagi untuk ya mungkin yang ketiga kalinya, tapi masih dukun yang sama. Dia bilang, Mbah, suami saya datang ke dukun, Mbah. Dia ya kayaknya sudah tahu, Mbah, kalau itu adalah santet ataupun dari mantra-mantranya si Mbah. Saya maunya, Mbah, dukun itu tidak bisa ngalahin si Mbah. Seperti biasa Bu Anggun, saya butuh 3 hari untuk tahu siapa dukun yang membantu suami ibu. Iya Mbah, saya tunggu kabar baiknya. 3 hari berselang, Bu Anggun datang lagi ke situ bersama Pak Supri. Tapi sang dukun itu memberikan jawaban, Ibu, maaf ya Bu, ini dukunnya kok kayaknya lebih sakti Bu, saya tidak mampu Bu. Mungkin suami Ibu akan sembuh. Terus gimana nih Mbah? Ya
saya tidak bisa bantu Bu lebihnya lagi. Tapi saya punya kenalan ini. Simbah itu saya kenal betul, dia itu orang yang paling sakti. Tapi tempatnya agak jauh Bu. Di mana? Ada Bu, ini saya kasih alamat. Dan jaraknya memang benar-benar jauh seperti yang dijelaskan si dukun kedua ini. Itu jarak tempuhnya itu ya hampir setengah hari. Hampir 6 jaman itu lebih dari tempat sang dukun. Belum dari tempatnya si Bu Anggun sendiri. Hampir mungkin 11 jam perjalanan untuk sampai ke tempat sang dukun yang dimaksudkan. Tapi demi tekadnya dia, yaitu Bu Anggun, untuk suaminya ini tidak bisa kumat lagi dan tidak berperilaku seperti kayak anak muda saja. Usianya dia sudah saat itu sudah 35-an, hampir 35. Bu Anggun bersama Pak Supri, dia meninggalkan anak-anaknya bersama perawatnya, bersama para asisten rumah tangganya. Yang satu anaknya sudah hampir 2 tahun. Bu Anggun itu datang ke sana langsung meminta bantuan. Pokoknya Mbah, tolong Mbah, suami saya itu biar kapok, dia tidak bisa berhubungan dengan siapapun walaupun dengan saya. Pokoknya dia saat ini sudah berulah lagi Mbah. Dia sudah berulah, dia main selingkuh sana sini dan bahkan makin rajalela Mbah. Dan itu terang-terangan di rumah saya sendiri. Ini yang membuat Mbah Dukun itu hanya mau membantu Mbah Anggun. Saat itu Mbah Dukun yang didatangi Bu Anggun sama Pak Supri itu menjelaskan untuk bisa membuat suamimu kapok selamanya. Tapi sampean sendiri yang ritual. Saya Mbah, saya tidak bisa apa-apa. Ya nanti si Mbah bantu. Di situ dijelaskan ke Bu Anggun ya ke Pak Supri bagaimana syarat-syaratnya, ritualnya. Tapi ritual itu tidak nentu 1 hari atau 3 hari. Kata Bu Anggun itu sempat nanya sama Mbah Dukun, Mbah kira-kira ritualnya berapa malam Mbah? Semalam atau berapa Mbah? Kalau bisa 1 malam ya kamu saya panggil, kalau belum saya panggil pokoknya jangan keluar. Dan hari itu juga Bu Anggun itu yang meminta Pak Supri untuk menunggu Mbak Anggun itu ritual. Bersama sang dukun dia ritual, tapi diminta sama Mbak Dukun itu yang diingat selalu. Bayangkan suamimu dan bayangkan kemaluan suami kamu. Dan ketika disuruh membayangkan, Mbah Dukun itu membawa sebuah benda kayak kayu, itu ukurannya 20 cm. Diminta dipegang sama Bu Anggun. Bu Anggun, ini benda pegang saja dan bayangkan itu kemaluan suami kamu. Nanti si Mbah bantu mantra-mantranya. Bersama Mbah Dukun itu malam itu ritual saat telah mungkin beberapa mantra dibaca sang dukun keluar. Nah Bu Anggun sendirian. Dia membayangkan itu benda itu kayak suaminya sendiri, kayak kemaluannya suaminya sendiri. Ya udah kayak gimana orang lagi sewot, barang suaminya itu kayu tuh. Pokoknya sedemikian rupa, pokoknya kalau mau hancur harus sekalian, tapi kan kayu, nggak mungkin juga. Wah, pokoknya pikirannya dia itu suaminya sama barangnya itu dihajar, dihancurkan sampai ya dia menyaksikan sendiri kayak bayangan itu, bayangan suaminya, bayangan sosok-sosok yang aneh itu kayak ngedukung. Dan kayu yang dipegang sama Bu Anggun itu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Itu kan kayu awalnya, tapi bisa berubah kayak, ya maaf, bisa rapuh begitu loh. Kayak ya ambrol itu kayu itu, kayak bekas tangannya Bu Anggun itu seperti kayak mengecil itu kayunya. Sampai Mbak Dukun itu ya mungkin tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 malam. Mbak Dukun itu masuk, ibu sudah selesai. Dia terbangun dari ritualnya, melihat kayu yang dia pegang yang tadinya mungkin ya antara berapa senti itu kayak sudah mengecil. Dijelaskan sama Mbah Dukun, Mbah sudah selesai Mbah? Saya, iya. Kamu sudah selesai, silahkan duduk. Minum dulu, diminum teh yang sudah disiapkan sama Mbah Dukun. Dia minum, dijelaskan sama Mbah Dukun, ini benda yang kamu tadi ritualkan itu maknanya tentang barang suami kamu, dan kamu sudah melakukan ritual ini sedemikian rupa, dan Simbah memastikan kalau suami kamu sudah tidak bakal bisa apa-apa karena ini yang ritual kamu, bukan Simbah. Jadi tidak akan mungkin siapapun dukun itu bisa mengobati penyakit suami kamu kecuali suami kamu meminta maaf sama kamu. Itu dijelaskan dari sang dukun. Terus yang terjadi sama suami saya apa Mbah? Lihat saja sendiri nanti. Waktu itu ya mungkin dengan segala maharnya Bu Anggun ya menyerahkan rasa terima kasih. Dia balik sampai 11 jam perjalanan ini, sampai di rumah suaminya itu lagi merintih kesakitan, tolong. Ya karena Pak Supri hampir 3 hari dia tidak pulang sama Bu Anggun. Satu suaminya tuh sedang merintih kesakitan, maki-maki si Supri. Kamu dari mana? Supir kurang ajar. Kamu selingkuh sama istri saya. Istrinya bilang itu Bu Anggun. Yang selingkuh itu siapa? Kamu yang selingkuh setiap malam, setiap waktu. Saya udah tidak peduli. Kamu lagi kenapa? Sudah tidak ada
Ya maaf sopan santunnya antara istri suami ini sudah kayak tidak ada. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Sembari memegang di celananya itu ya kayak merintih kesakitan. Syukurin. Sembari meninggalkan. Dan Pak Supri pun juga keluar untuk mengecek mobil yang barusan dipakai karena perjalanan agak jauh. Bu Anggun sampai menemui anak-anaknya, ya anak-anaknya masih sama perawat, sama asisten rumah tangganya. Tapi selang beberapa minggu yang terjadi sama suaminya, yaitu Pak Danang, kalau suaminya itu sering sekali dia mengeluh kesakitan. Setiap kali dia intinya kayak mau dekat dengan sosok wanita siapapun, ya pasti dia akan merasa sakit. Dan itu terjadi terus-menerus sampai mungkin 2 bulan tepatnya semenjak ritual yang dilakukan oleh Bu Anggun sendiri. Melihat suaminya sudah seperti kayak gitu, ndak tobat-tobat juga, ndak istilahnya ngakui salahnya juga. Bu Anggun sama anak-anaknya, termasuk salah satu perawatnya itu diajak pakai mobil. Dan waktu itu Bu Anggun itu tidak bilang mau kemana. Ibu mau kemana? Anaknya sebenarnya, ibu kita mau kemana? Ke rumah kakek. Sampai di rumah bapaknya atau simbah dari anak-anaknya Bu Anggun bersama perawat itu ditinggalkan. Dia balik lagi sama Pak Supri, balik lagi ke rumah utama. Tapi di situ Bu Anggun sama Pak Supri mengurus kayak surat perceraian. Surat perceraian itu diurus sampai ke pengadilan, sampai sore itu selesai. Surat perceraian itu dihadapkan di muka suaminya itu Danang. Diminta menandatangani. Saya mau cerai sama kamu, Mas. Saya udah tidak sanggup hidup 10 tahun sama kamu, tapi kamu tidak mau berubah. Biarkan anak-anak sama saya. Kalau kamu mau harta, bawa semuanya. Saya tidak peduli. Yang penting kebahagiaan saya lebih besar daripada harta yang kamu bangga-banggakan. Tapi hati saya hancur, hati anak-anak juga ikut hancur karena kelakuan dari kamu. Tanda tangani, Mas. Kalau kamu tidak mau menandatangani, biarkan saya menggugat sampai ini selesai. Sampai akhirnya mungkin beberapa bulan difikirkan sama suaminya. Suaminya hanya mau menandatangani surat gugatan cerai dari istrinya. Dan semenjak perceraian itu, ya Bu Anggun memang tidak mau lagi berurusan dengan mantan suaminya itu Danang. Dia tinggal bersama ketiga anaknya, bersama perawatnya yang memang saat itu juga masih ikut sama Bu Anggun. Dan memang keluarganya Bu Anggun juga bukan orang biasa, termasuk orang yang terbilang dia cukup mapan. Dia tinggal di situ sampai ya saat ini dia dengan ketiga anaknya. Tapi kisah kelam beliau yaitu Mbak Anggun ini semoga menjadikan pelajaran untuk kalian semua. Tapi dia ya juga merasakan ya rasa bersalah ketika hampir mungkin 5 tahun setelah semenjak dia perceraian, suaminya sebelum dia minta maaf, suaminya sudah keburu meninggal, yaitu Pak Danang. Tapi itulah kehidupan dari keluarganya Mbak Anggun. Sampai anak-anaknya yang menjadi yatim piatu, ya memang dia merasa bersalah. Tapi semua itu karena mungkin sakit hati. Sampai akhirnya Bu Anggun, dia datang sendiri ke rumah Mbak Dukun, ingin melepaskan sandat yang sudah membuat suami itu sampai meninggal, yaitu Pak Danang. Dan lewat si Mbak Dukun itulah Bu Anggun ritual kembali, dia diminta untuk kembali ke jalan yang benar. Dan semenjak saat itu, ya Mbak Anggun berusaha untuk tidak menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam, yaitu santet yang pernah menyebabkan suaminya itu embotan sampai beberapa tahun, dan sampai suaminya itu meninggal dalam keadaan masih ada balutan santet. Ya mohon maaf dari ceritanya Bu Anggun. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.